Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, pada tanggal 25 Oktober 2020, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tanggal 28 Oktober kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita harus membacakan Sumpah Pemuda dengan Bapak Ibu dapat mengikuti saya dengan mengepalkan tangan dan menaruhnya di dada sebelah kiri. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mengambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersukacita bersama keluarga di rumah dan rekan dan kerabat di rumah. Kita pujikan bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat bertepuk tangan di rumah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
tepuk tangan di rumah. Mari kita satukan hati dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati kami, penuh sukacita kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami ucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami setiap hari, dan Engkau tanpa lelah memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup dan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa atas negeri kami, atas bangsa kami, dan atas dunia ini ya Tuhan, yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau punya rencana yang indah buat kami ke depan setelah kami melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon urapan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kami mohon tuntunan langkah kami ya Tuhan, untuk selalu senantiasa memuliakan nama-Mu dan memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan kerabat dan keluarga kami di rumah, dan yang menyaksikan live streaming ini. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jamah yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami di saat kami suka dan duka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa yang percaya mengatakan amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita pujikan bersorak-sorai dengan penuh sukacita. Sorak-soraklah, muliakan nama-Nya, Yesus Kristus, ya Tuhan kita. Bersorak-sorai, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita.
Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita pujikan Tuhanlah harapanku. Nyanyian pujian 285. Tuhanlah harapanku sepanjang waktu, sekarang dan yang akan datang. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suaramu ku dengar merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya. Godaan atasmu tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhanlah harapan kita semua. Tuhan harapanku setiap saat. Jikalau Tuhan jauh, aku
Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah, atas setiap berkat yang boleh Engkau nyatakan, atas setiap kehidupan kami sekalian. Kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami, kehidupan jemaat Tuhan, keimanan jemaat Tuhan sekalian. Sekalipun kami masih beribadah dari rumah, kami terus merindukan untuk kami boleh tetap bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, jemaat Tuhan sekalian. Mengakhiri tema kita di bulan Oktober, kokoh berdiri di tengah pandemi. Minggu yang pertama kita telah belajar bagaimana pandemi dan empati. Kemudian minggu kedua kita belajar pandemi dan ekonomi. Minggu kemarin kita belajar tentang pandemi dan percaya diri. Dan minggu ini kita akan mengakhiri tema besar kita di bulan Oktober, kokoh berdiri di tengah pandemi, dengan tema kita di minggu ini yaitu pandemi dan mimpi. Apa yang dimaksudkan dengan pandemi dan mimpi? Saya percaya bahwa kehidupan kita sekarang ini kita memiliki harapan. Kita memiliki keinginan. Keinginan terbesar kita saat ini adalah bagaimana pandemi ini boleh segera berlalu. Sehingga kita boleh menata kembali begitu banyak hal dalam kehidupan kita, menyangkut kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, perekonomian, finansial, harapan-harapan dalam kehidupan kita sekalian. Ketika pandemi ini terjadi, ada begitu banyak hal yang harus berubah dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang menunda begitu banyak hal dalam kehidupannya, termasuk momen-momen besar dalam kehidupannya oleh karena pandemi ini. Sehingga saya percaya harapan terbesar dalam kehidupan kita saat ini adalah pandemi ini boleh segera berlalu, dan inilah mimpi kita, harapan kita. Saya rindu ketika kita berbicara tentang mimpi ini, bukan tentang sesuatu yang hanya kita angan-angankan saja, atau ketika orang mengatakan bahwa mimpi itu bunga dari tidur. Tetapi saya rindu mimpi ini menjadi sebuah harapan dalam kehidupan kita, menjadi sebuah kerinduan, menjadi sebuah arah dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam 7 bulan ini ada begitu banyak kejenuhan-kejenuhan oleh karena batasan-batasan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki dalam kondisi new normal, sebuah tatanan yang baru, sesuatu yang harus kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, tetapi hari ini kita harus melakukan. Oleh karena sebuah harapan untuk kita dapat tetap sehat, untuk kita tetap dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Dan saya sebagai hamba Tuhan pun memiliki mimpi supaya pandemi ini boleh segera berlalu dan kita boleh kembali bersama, beribadah bersama, melayani bersama, bertumbuh bersama, melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu bagian firman Tuhan kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bagian firman Tuhan yang diingatkan kepada umat Israel melalui Musa. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab
orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang diingatkan oleh Musa kepada umat Israel? Di antara rasa lelah, di antara keputusasaan umat Israel yang mereka dibawa keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian. Apa yang dialami oleh umat Israel, mereka melihat dari sisi mereka, bahwa sepertinya mereka justru dipersulit oleh Allah dengan mereka dibawa keluar dari Mesir. Kita melihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Rasa lelah, rasa putus asa umat Israel karena mereka dalam proses. Mereka tidak tahu secara pasti apa yang telah dipersiapkan oleh Allah jauh lebih baik dari apa yang mereka alami. Tetapi karena orientasi dalam kehidupan mereka hanya sekedar makanan, pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mempermasalahkan Musa. Bahkan dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga mereka harus dibawa keluar dari Mesir? Bahkan mereka mengatakan bahwa kami telah mengatakan jangan pernah mengganggu kami. Mereka sudah merasa nyaman dengan kondisi yang demikian, sekalipun mereka harus diperbudak. Mereka merasa bahwa itu yang paling baik bagi mereka, karena orientasi mereka hanya tentang pemenuhan kebutuhan. Sekalipun mereka harus diperbudak, mereka merasa itu lebih baik bagi kehidupan mereka. Sebuah situasi, sebuah kondisi yang dialami oleh umat Israel. Di antara pandemi ini, tidak sedikit di antara kita yang juga mungkin mengalami keputusasaan. Sepertinya apa yang kita lakukan semuanya mentok, tidak ada hasilnya. Lebih baik kita mengerjakan apa yang kita kerjakan sekarang, sekalipun kita mengalami sebuah penderitaan kehidupan kita yang sesungguhnya menerima hal yang lebih baik yang dipersiapkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sedang berproses untuk kita memulai sebuah usaha, kalaupun kita sedang berproses untuk kita merintis pekerjaan yang baru dalam kehidupan kita, tetapi mari kita memiliki sebuah harapan yang besar untuk kita melakukan, untuk kita mengerjakan semuanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dari apa yang didengar oleh Musa, dari apa yang dikatakan umat Israel, Musa mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel
bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik atas kehidupan mereka. Bahkan Musa sendiri mengatakan bahwa Allah yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa ingin menunjukkan betapa luar biasanya rencana Allah, karya Allah bagi kehidupan mereka. Kalaupun kondisi sekarang ini, kondisi pandemi saat ini berbeda dengan kondisi bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Situasi yang berbeda ketika mereka mengalami ancaman-ancaman untuk mereka dibunuh oleh Firaun, ketika mereka melarikan diri dari Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir. Tetapi dalam konteks pandemi saat ini pun kita mengalami sebuah tekanan-tekanan. Secara psikologis dalam kehidupan kita ada ketakutan, ada kekhawatiran. Karena tidak sedikit dari kita kehilangan pekerjaan, kita yang kehilangan penghasilan, penurunan omset dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada keraguan dalam kehidupan kita. Tetapi bagian firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita saat ini? Percayalah kepada Tuhan. Pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, menjadi bagian dari proses untuk mendewasakan keimanan kehidupan saudara dan saya. Dalam sebulan ini kita belajar tentang dampak pandemi yang luar biasa. Kalau saya hanya menyinggung tentang pandemi dan empati, pandemi dan ekonomi, pandemi dan rasa percaya diri, dan hari ini pandemi dan mimpi, ini hanya sebagian kecil dari dampak yang nampak dari pandemi saat ini. Ada begitu banyak hal yang menjadi bagian untuk menguji keimanan, kesungguhan, ketaatan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi Musa ingin mengingatkan kepada umat Israel, percayalah kepada Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepadamu pada hari ini. Bahkan bangsa Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Allah akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Allah yang akan mengerjakan semuanya. Allah yang akan melakukan semuanya. Dan apa yang dikatakan oleh Musa, supaya mereka percaya kepada Allah. Dan inilah ujian percaya dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa pandemi saat ini, bagaimana kehidupan kita mengalami sebuah ujian. Sungguhkah kita berpegang kepada Allah? Sungguhkah kita percaya kepada Allah dalam kehidupan kita? Terlebih di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Kita merindukan pandemi segera berlalu. Ekonomi boleh kembali dipulihkan. Pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita boleh kembali dipulihkan. Ketika kita mengalami pemutusan kerja, kita mengharapkan untuk kita beroleh pekerjaan yang baru dalam kehidupan kita. Atau ketika kita mulai merintis, memulai usaha, Tuhan membukakan jalan untuk usaha, untuk setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan menjadikan berhasil. Ada harapan, ada mimpi dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya semua akan dikerjakan oleh Tuhan
dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Ada dampak negatif dari pandemi ini. Tapi mari kita mengambil secara sisi positif supaya orientasi, supaya harapan dalam kehidupan kita melihat sesuatu yang baik dari dampak pandemi ini. Yaitu sungguhkah dalam kehidupan kita, dalam masa-masa ini senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah, senantiasa percaya kepada Allah, bahwa Allah yang akan mengerjakan semuanya bagi kehidupan saudara dan saya. Memang bukan sebuah proses yang mudah. Hal yang sama yang dialami oleh umat Israel. Mereka mengalami ancaman, mereka mengalami tekanan-tekanan. Mereka harus dikejar-kejar untuk dibunuh dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ketika mereka mau taat kepada Allah, mereka mau setia kepada Allah, bahkan firman Tuhan mengajarkan bagaimana mereka dibawa ke padang gurun, bahwa Allah ingin mengajarkan kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Untuk mereka merendahkan hati mereka, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Supaya mereka mengenal betul apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dan apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan mereka, yaitu membawa kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Tuhan ingin melepaskan mereka dari perbudakan, untuk mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah yang melimpah susu dan madunya. Proses yang kita hadapi saat ini, salah satunya melalui pandemi ini, bahwa Allah merindukan untuk kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mengajarkan kerendahan hati dalam kehidupan kita untuk kita senantiasa bergantung, percaya, berserah kepada Tuhan. Dan Dia yang akan membawa kehidupan saudara dan saya kepada kehidupan yang lebih baik di dalam Dia. Inilah mimpi dalam kehidupan kita, harapan dalam kehidupan kita untuk kita memulai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, dan pandemi ini boleh segera dipulihkan. Pandemi ini boleh dapat kita lalui dalam kehidupan kita sekalian. Teruslah percaya, berserah kepada Allah dalam kehidupan kita sekalian. Kokoh berdiri di tengah pandemi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukan sebuah kondisi yang mudah. Dalam masa-masa pandemi ini, 7 bulan ini kami melalui masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Namun kami percaya ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, menjadi bagian untuk memproses kehidupan kami. Sungguhkah kami tumbuh dalam ketaatan? Sungguhkah kami tumbuh dalam kesetiaan? Sungguhkah kami hidup dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami kepada Tuhan? Kami merindukan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, untuk kami boleh kembali menjalani kehidupan yang baru dalam tatanan-tatanan yang baru. Kami sungguh rindu untuk kami boleh tetap bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan
mimpi, harapan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami sungguh percaya Engkau yang jauh lebih mengerti untuk Engkau berkarya memberkati setiap kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Teruslah bertumbuh dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah mimpi kita, harapan kita untuk kita menemukan sesuatu yang indah, sesuatu yang baru dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian, nama serta syukur kita kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat berhari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dan sekeluarga.